Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman trendquran.com. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas video lanjutan soal hukum mat. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas hukum mat asli dan hukum mat far'i beberapa bagiannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum mat far'i tapi khusus pada mat silah qasirah. Jadi mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Kalau waktunya panjang kita akan bahas mat silah tawilah juga. Jadi hukum bacaan mat silah qasirah, pengertian mat silah qasirah, contoh bacaan mat silah qasirah, mat silah tawilah, ustadzon dan sebagainya. Jadi intinya buat teman-teman yang cari video hukum mat lengkap atau hukum bacaan mat dalam ilmu tajwid, khususnya pada hukum mat far'i, maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, sebelumnya ini adalah pembahasan mat asli, sudah mat far'i juga. Mat arid lid sukun beberapa hari lalu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mat silah qasirah. Oke teman-teman, sebelum itu silahkan subscribe channel Trend Quran Family buat yang mau belajar Quran dan belajar ilmu agama dan video-video menarik seputar inspirasi Islam. Oke teman-teman, kita mulai saja pembahasannya. Jadi hukum mat silah qasirah ini adalah bagian dari hukum mat far'i. Jadi hukum mat itu secara umum ada dua teman-teman. Jadi ada mat asli atau mat tobi, dan yang kedua adalah mat far'i. Mat far'i ini juga sebenarnya bagian dari mat tobi, tapi mat far'i ini kemudian dibagi beberapa hukum bacaan. Nah, salah satunya adalah mat silah qasirah ini. Jadi silah artinya hubungan, sedangkan qasirah artinya pendek. Hukum bacaan ini terjadi apabila ada H yang merupakan kata ganti orang yang berharakat dhammah. Jadi ini harus kata ganti orang yang berharakat dhammah atau kasrah, tidak bertemu hamzah dan sebelumnya didahului oleh huruf berharakat. Cara membacanya adalah dipanjangkan hingga 2 harokat atau 1 alif. 2 harokat itu sama dengan 2 ketukan kalau dalam nada teman-teman. Jadi panjangnya itu sepanjang kalau kita mengetuk 2 kali dengan kecepatan biasa standar seperti detik di jam dan sebagainya. Oke, sebelum kita memulai bagaimana cara membacanya, saya mau siapkan dulu file untuk ini teman-teman. Quran Gharib. Oke, kita akan lihat salah satu contohnya. Jadi ini adalah screenshot dari Quran PT Karya Toha Putra. Buat teman-teman yang mau belajar soal ilmu gharib dalam Al-Quran dan langsung praktek, salah satunya langsung beli Quran PT Karya Toha Putra namanya Al-Wakil. Nah, ini menggunakan tajwid warna sekaligus ada pembahasan Quran gharib di bagian bawahnya. Jadi ini adalah catatan bacaan gharib di setiap kata-kata yang mengandung penulisan gharib atau bacaan gharib. Oke teman-teman, nanti kita lihat bagaimana contohnya. Nah, kita lihat dulu contoh. Oke, jadi cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat dan hukumnya adalah kalau ada H yang merupakan kata ganti orang berharakat dhammah atau kasrah, tidak bertemu hamzah, jadi setelahnya itu tidak ada hamzah seperti ini, dan sebelumnya didahului oleh huruf harakat. Nah, contohnya wa ummuhu hawiyah. Jadi kata hu ini tidak ada alif atau hamzah setelahnya, dan sebelumnya itu ada harokatnya. Jadi dia tidak didahului oleh huruf sukun. Maka ketika membaca hu ini
ini kita panjangkan 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Jadi ini sudah saya berikan contoh bacanya dalam Latin, huruf Latin. Wa ummuhu hawiyah. Nah, contoh kedua, innahu kana. Nah, ini kani salah harokatnya. Jadi hu-nya ini kita panjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian contoh yang ketiga adalah li rabbihi lakanud. Jadi hi ini kita panjangkan 2 harokat atau 2 ketukan karena huruf yang sebelumnya adalah berharokat, kemudian huruf setelahnya tidak ada alif dan hamzah. Nah, bagaimana hukumnya bila setelahnya ada setelah dhamir didahului huruf sukun sebelumnya, jadi sebelumnya ada huruf sukun atau disambungkan dengan kata setelahnya, dan maka tidak boleh dibaca panjang, jadi ada hamzah juga setelahnya, seperti wa hadainahun najdain. Jadi langsung setelah hu ini kemudian disamarkan. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi biasanya dalam Quran tajwid warna ini akan dikasih warna kabur atau samar, warna abu-abu biasanya. Itu untuk menandakan bahwa ini kita tidak baca panjang. Jadi setelah hu langsung masuk ke an-najdain. Nah, teman-teman, jadi hukum mad silah kasirah, pengertian mad silah kasirah, cara membacanya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Kita cari, jadi maaf ini saya tidak siapkan dulu sebelumnya biar teman-teman bisa tahu bagaimana contoh pastinya dalam Al-Quran. Nah, contoh seperti ini. Jadi mim ba'dihi birrusul. Jadi kata ha ini didahului dengan huruf yang berharokat dan tidak ada alif atau hamzah setelahnya. Kemudian kita lihat. Jadi ini kita menggunakan Quran tajwid dari Toha Putra, teman-teman. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi contohnya lagi seperti kata ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Jadi kata fadlihi ini karena didahului oleh lam berharakat kasrah dan hanya adalah hadamir, dan setelahnya ini tidak ada hamzah atau alif, maka ini dibaca 2 harokat. Nah, ini dalam Al-Quran. Untuk Al-Quran yang versi terbaru dari Departemen Agama, biasanya memang ini akan diberikan harokat. Kalau kita istilahkan biasa ada yang menyebut dengan alif bengkok. Jadi biasanya ini banyak istilahnya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan kita soal mad silah qasirah. Jadi pembahasan soal mad silah tawilah akan kita jelaskan pada pembahasan selanjutnya, teman-teman. Jadi pertanyaan teman-teman soal hukum mad silah qasirah, pengertian mad silah qasirah, contoh bacaan mad silah qasirah, dan mad silah tawilah akan kita jelaskan pada pembahasan selanjutnya. Jadi ini adalah bagian dari hukum mad far'i. Jadi buat teman-teman, sekali lagi sebelum kita tutup videonya, buat teman-teman yang mau belajar tajwid, belajar hukum bacaan mad lengkap atau hukum mad lengkap, silahkan subscribe dan jangan lupa share video ini karena ini akan menjadi amal jariah buat teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum.